Terminal bus itu seharusnya menjadi tempat orang berangkat dan pulang dengan hati tenang, namun kenyataannya berbeda. Setiap sudutnya dipenuhi ketegangan, seperti ada bayangan gelap yang selalu mengintai. Sopir-sopir bus hanya bisa menunduk ketika segerombolan preman datang menagih uang keamanan. Pedagang kecil di pinggir terminal menahan napas setiap kali melihat wajah bengis yang menghampiri lapak mereka. Tak ada yang berani melawan, karena mereka tahu, konsekuensinya bisa berujung darah. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada sebuah pos kecil sederhana dengan papan usang bertuliskan, titipan barang. Di sanalah Jarwo, pria tua berambut putih kusam, bekerja setiap hari. Wajahnya penuh keriput, tangannya kasar karena bertahun-tahun mengangkat barang bawaan orang. Jarwo terlihat seperti pria renta yang tak bisa melawan angin, namun sorot matanya kadang menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Jarwo menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia menata kardus, menjaga tas orang-orang yang menitip, dan sesekali tersenyum pada penumpang yang terburu-buru. Ia dikenal ramah, selalu mau membantu, bahkan pada pedagang kecil yang sering ditindas preman. Namun di balik kesederhanaannya, Jarwo menyimpan masa lalu yang tak seorang pun di terminal itu tahu. Masa lalu yang ia kubur dalam-dalam, bersama tekadnya untuk hidup tenang di hari tua. Namun, keadaan terminal membuat hatinya terusik. Jarwo sering melihat para preman merampas uang pedagang tanpa belas kasihan. Ia melihat kernet bus dipukul hanya karena terlambat menyerahkan setoran. Hatinya bergejolak, tapi ia menahan diri. Baginya, sudah cukup ia mengubur masa lalunya dalam-dalam, karena ia tak ingin lagi hidup dalam lingkaran darah. Ia memilih diam, berharap keadaan suatu saat akan berubah. Sayangnya, harapan itu hanyalah ilusi. Preman-preman semakin berani, semakin beringas. Mereka tak hanya memalak, tapi juga menguasai jalur parkir bus, menindas siapapun yang mencoba melawan. Terminal yang dulu ramai oleh tawa kini hanya menyisakan wajah-wajah tegang. Tidak ada polisi yang benar-benar peduli, seolah terminal sudah menjadi kerajaan gelap milik para preman. Jarwo sering duduk di bangkunya, menghela napas panjang. Kadang ia menatap golok tua berkarat yang disembunyikan di bawah lantai pos, benda yang sudah lama tak disentuhnya. Setiap kali melihatnya, ada bisikan kecil dalam hati, kau tahu caranya mengakhiri semua ini. Tapi Jarwo menutup rapat suara itu, meyakinkan dirinya bahwa ia hanyalah pria tua penjaga barang, bukan lagi sosok yang dulu dikenal orang-orang jalanan. Sore itu, ketika hujan turun tipis-tipis, Jarwo kembali menyaksikan seorang pedagang bakso ditendang preman karena menolak membayar lebih. Jeritan itu menggema di telinganya, membuat tangannya mengepal di balik meja. Ia ingin maju, tapi ia tahu, waktunya belum tiba. Sabar adalah tameng terakhir yang masih ia genggam. Namun dalam hati kecilnya, Jarwo sadar, jika keadaan terus seperti ini, cepat atau lambat darah akan tumpah. Ia hanya belum tahu, darah siapa yang lebih dulu jatuh di aspal terminal itu. Dan disitulah awal cerita berdarah ini perlahan terbuka. Malam itu, setelah kejadian pedagang bakso ditendang hingga tergeletak, Jarwo duduk termenung di pos titipan barangnya. Lampu remang-remang di terminal hanya menambah kelam suasana. Dari kejauhan, suara tawa para preman terdengar lantang, seakan-akan mereka adalah penguasa mutlak. Jarwo menatap gelas kopinya yang sudah dingin, mencoba menenangkan hatinya. Namun, setiap sorakan kasar yang masuk ke telinganya membuat dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengingat kembali masa mudanya, masa di mana tangan ini dulu penuh darah. Jarwo bukan orang sembarangan, puluhan tahun lalu, ia dikenal sebagai salah satu jagal jalanan paling ditakuti. Namun setelah kehilangan istrinya yang sakit karena ulahnya sendiri, tak pernah ada waktu, tak pernah ada kasih, ia memilih berhenti. Sejak saat itu, ia hidup sederhana, menebus dosa dengan menjaga barang-barang orang asing. Itu adalah caranya untuk menebus masa lalu. Di terminal, orang-orang mengenalnya sebagai kakek renta yang penuh kesabaran. Jarwo selalu mendahulukan orang lain, bahkan rela tidak makan asalkan bisa membantu pedagang kecil. Ketika ada penumpang yang menitipkan barang seadanya, ia tetap menjaganya dengan hati-hati seolah itu harta berharga. Tidak ada yang tahu, di balik tubuh rapuhnya tersimpan bara api yang pernah membakar dunia hitam. Namun kesabaran itu sering dianggap kelemahan. Preman-preman terminal kerap melintas di depan posnya sambil meludah, mengejeknya, bahkan terkadang sengaja menendang kursinya. Kakek lemah, jaga barang aja bangga, kata mereka sambil tertawa. Jarwo hanya menunduk, membiarkan cibiran itu berlalu.
Ia tidak ingin membuat keributan, apalagi membuka masa lalu yang sudah ia kunci rapat. Tetapi, dalam hati kecilnya, Jarwo sering berbisik, kalau saja aku masih seperti dulu, tak seorang pun dari mereka akan berani menyentuh pedagang kecil itu. Lalu ia segera menepis pikiran itu, menghela napas panjang. Sudahlah. Oh, masa itu sudah lewat, gumamnya lirih, sambil menatap wajahnya sendiri di kaca berdebu. Malam kian larut, namun Jarwo masih terjaga. Ia menyaksikan seorang ibu muda dengan anak kecil menitipkan tas besar sambil berkata, "Pak, tolong dijaga ya. Saya percaya sama Bapak." Kata-kata itu menusuk hatinya. Masih ada orang yang menaruh harapan padanya, dan itu menjadi alasan ia harus tetap tegar, walau sering dihina. Jarwo tersenyum tipis, menyembunyikan perasaan getirnya di balik wajah lelah. Sementara itu, para preman terus merajalela, semakin berani memalak siapa saja tanpa pandang bulu. Orang-orang hanya bisa bergumam, kalau saja ada yang berani melawan mereka. Jarwo mendengar kalimat itu, dan hatinya terasa bergetar. Ia sadar, orang-orang sudah kehilangan tempat berlindung. Mereka membutuhkan seseorang, tapi Jarwo masih mencoba menahan dirinya. Di balik malam yang semakin dingin, satu hal mulai tumbuh dalam dada Jarwo, rasa sabarnya semakin menipis. Ia sadar, kesabarannya bukan lagi kekuatan, tapi hanya membuat para preman semakin menjadi-jadi. Dan entah kapan, ia tahu waktunya akan tiba, saat seorang pria tua yang dianggap tak berguna akan berdiri dan menunjukkan wajah aslinya. Hujan deras mengguyur terminal malam itu. Lampu-lampu jalan berkelip redup, menciptakan bayangan yang menari di aspal basah. Jarwo duduk sendirian di dalam pos titipan barangnya, mencoba menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi murahan. Suasana tenang itu pecah ketika segerombolan preman mendobrak pintu kayu posnya. Mereka masuk dengan tawa kasar, bau alkohol menusuk hidung, dan mata penuh amarah. "Wow, mana uang keamanan bulan ini?" teriak salah satu preman, tubuhnya besar dengan tato ular melilit di leher. Jarwo terdiam, menatap mereka dengan wajah tenang. Ia tahu, sejak lama preman-preman ini mengincar uang hasil titipan barang, uang yang sebenarnya bukan miliknya. "Uang itu bukan untukku, nak. Itu milik orang-orang yang menitip," jawab Jarwo pelan, berusaha menahan gejolak di dadanya. Namun kata-kata itu justru menyulut kemarahan. Preman lain, berambut cepak dan bermata merah, langsung menendang meja hingga barang-barang berserakan. "Jangan sok pahlawan, wow. Kau pikir siapa yang menguasai terminal ini? Kalau bukan kita, kau tak bakal bisa duduk tenang di sini." Suara preman itu menggema, membuat beberapa pedagang kecil yang masih bertahan di terminal menunduk ketakutan. Jarwo tetap bergeming. "Aku tidak punya hak menyerahkan uang itu. Pulanglah, nak." Jawaban itu seperti cambuk di telinga mereka. Tanpa peringatan, satu pukulan keras mendarat di wajah Jarwo. Darah langsung mengalir dari sudut bibirnya. Tubuh tuanya terhuyung, membentur dinding kayu rapuh pos titipan. Namun tatapannya tetap tenang, meski tubuhnya gemetar menahan sakit. Tak puas, para preman itu menghantamnya berkali-kali. Tinju dan tendangan silih berganti mengenai tubuh renta itu. Jarwo terkapar, darahnya membasahi lantai. Para preman tertawa puas, seolah memukul orang tua tak berdaya adalah hiburan malam. "Ingat, wow, jangan coba-coba melawan kami. Besok-besok, kalau kami minta, kasih saja," ujar si kepala preman sambil meludah ke wajah Jarwo sebelum pergi. Terminal kembali sunyi, hanya tersisa suara hujan yang menetes deras. Jarwo terbaring di lantai, tubuhnya penuh luka. Pedagang kecil yang melihat dari jauh tak berani mendekat, takut jadi korban berikutnya. Namun dalam hati mereka, rasa iba bercampur dengan kemarahan. Jarwo yang selama ini selalu menolong, kini diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang tak bermoral. Dengan sisa tenaga, Jarwo mencoba bangkit. Ia bersandar pada meja patah, tangannya gemetar menahan perih. Di balik luka-luka itu, matanya memancarkan sesuatu yang berbeda, bukan lagi sekadar kesabaran, melainkan api yang mulai menyala kembali. Ingatan masa lalu, saat tangannya berlumur darah, perlahan muncul ke permukaan. Luka malam itu telah membangunkan sisi kelam yang selama ini ia kunci rapat. Jarwo tahu, malam ini hanyalah permulaan. Darah yang menetes di lantai bukanlah akhir, tapi tanda bahwa ia tak bisa lagi berdiam diri. Sabar telah mencapai batasnya, dan ketika waktunya tiba, terminal ini akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, kebangkitan seorang legenda yang pernah hilang.
Jarwo terbaring di depan reot sebuah warung kecil di sudut terminal. Seorang pedagang nasi uduk yang iba padanya menolong dan membersihkan luka-lukanya dengan kain basah. "Sabar ya, Pak Jarwo, kalau bukan Bapak, entah siapa lagi yang peduli sama kami," ucap pedagang itu lirih. Jarwo hanya mengangguk pelan, bibirnya pecah dan bengkak. Setiap tetes air yang menyentuh lukanya justru mengingatkan dia pada luka lama, luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar lebam di tubuh. Malam semakin larut, suara bass yang berangkat terdengar samar. Jarwo menatap kosong ke langit-langit, sementara pikirannya mundur puluhan tahun ke belakang. Ia teringat masa mudanya, saat ia masih dikenal sebagai jagal terminal, preman paling sadis yang namanya membuat orang gemetar. Goloknya kala itu selalu haus darah, dan setiap kali ia melangkah, lorong-lorong pasar pun sunyi. Namun semuanya ia tinggalkan, sejak tragedi yang merenggut istrinya. Wajah almarhumah istrinya muncul di ingatannya. Wanita itu pernah memohon agar Jarwo berhenti dari dunia hitam, agar anak-anak mereka bisa hidup tanpa rasa takut. Jarwo menuruti permintaan itu, tapi takdir berkata lain, sang istri pergi lebih cepat karena sakit yang tak sempat ditangani. Jarwo menyalahkan dirinya, merasa darah yang ia tumpahkan dulu telah menjadi kutukan. Sejak itu, ia menghilang dari dunia preman, memilih hidup sebagai penjaga titipan barang. Namun, darah segar yang mengalir dari luka-lukanya malam ini seperti sebuah panggilan. Seakan masa lalu yang ia kubur sendiri menggeliat, berteriak ingin keluar. Jarwo menggenggam ujung kain yang membalut tangannya, matanya bergetar menahan amarah. "Sudah cukup aku bersabar," gumamnya lirih, meski tak ada yang benar-benar mendengar selain dirinya sendiri. Ketika pedagang nasi uduk itu pamit meninggalkan warung, Jarwo perlahan bangkit. Ia berjalan terseok ke pos titipan barang yang sudah porak-poranda. Dari bawah lantai kayu, ia mengangkat papan rahasia yang sudah berdebu. Di sanalah tersimpan sebuah golok tua, berkarat, namun masih tajam. Tangannya bergetar ketika menyentuh gagangnya, seperti menyentuh sahabat lama yang sudah lama tertidur. Saat mengangkat golok itu, ingatan-ingatan lama membanjiri pikirannya. Bagaimana dulu ia berdiri tegak melawan geng-geng besar, bagaimana orang-orang menjerit ngeri hanya dengan mendengar namanya. Ada rasa takut ia akan kembali menjadi monster. Namun di sisi lain, ada rasa lega, seperti menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Jarwo menatap pantulan wajahnya di bilah golok yang kusam. Wajah renta penuh luka, jauh berbeda dari sosok perkasa puluhan tahun lalu. Tapi di balik keriput itu, ada mata yang kembali menyala. "Kalau ini jalannya, maka aku takkan mundur lagi," bisiknya. Malam itu, di tengah suara hujan yang masih menetes, Jarwo membuat keputusan besar, ia akan bangkit, dan darah yang sudah mengalir darinya hanyalah awal. Preman-preman itu belum tahu apa yang mereka bangunkan, seekor harimau tua yang selama ini hanya tidur, kini siap menerkam kembali. Sejak malam berdarah itu, Jarwo tak lagi sama. Tubuhnya masih penuh luka, tapi luka batin jauh lebih menganga. Setiap kali ia melihat para preman berkeliaran, menendang gerobak pedagang atau memalak kernet bas, dadanya bergejolak seperti bara yang disiram bensin. Ia mencoba menahan diri, mencoba tetap menjadi Jarwo yang sabar, tapi amarah itu kian hari makin menekan, siap meledak kapan saja. Pagi hari, Jarwo duduk di pos titipan dengan wajah kusam. Orang-orang yang lewat memandangnya penuh iba. "Pak Jarwo, biar saja, kita memang orang kecil, sudah nasib dimakan preman," kata seorang pedagang rokok. Jarwo hanya menatap kosong, lalu tersenyum getir. Kata-kata itu justru membuat hatinya semakin pedih. Ia tahu, jika terus membiarkan, generasi setelah mereka akan tetap hidup dalam ketakutan yang sama. Siang itu, segerombolan preman kembali mendatangi terminal. Mereka menggebrak meja warung, merampas dagangan, lalu menendang seorang anak muda yang mencoba membela ibunya. Jarwo melihat semuanya dari balik kaca pos. Tangannya gemetar, urat-uratnya menonjol, matanya berair. Ia teringat istrinya, yang dulu memohon agar ia berhenti. Tapi kalau ia melihat ini, apa ia akan tetap menyuruhku diam? Malam harinya, Jarwo kembali membuka papan lantai rahasianya. Golok tua itu kini ia bersihkan dengan sabun cuci piring dan sehelai kain lusuh. Bilah yang awalnya kusam perlahan memantulkan cahaya lampu redup. Jarwo menatapnya lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. "Kau sudah lama tidur, kawan. Sekarang waktunya kita berjaga lagi," gumamnya, seakan bicara pada benda mati yang sudah menjadi bagian dari dirinya.
Ingatan akan masa lalunya kembali mengalir deras. Ia teringat saat dirinya muda, bagaimana satu tebasan saja cukup untuk menjatuhkan musuh. Ia ingat sorakan dan ketakutan orang-orang. Ia juga ingat darah, banyak darah, yang kini kembali menuntut. Jarwo tahu, sekali ia menghunus golok ini lagi, tak ada jalan untuk kembali. Tapi justru itulah yang membuat dadanya terasa lega, akhirnya, ia bisa berhenti menahan diri. Jarwo menatap terminal dari balik jendela kecil posnya. Orang-orang berjalan tergesa, wajah-wajah lelah penuh rasa takut. Ia menggenggam gagang goloknya erat-erat. "Kalian sudah cukup menderita," bisiknya lirih, "biar aku yang menanggung sisanya." Pada saat itu, amarah yang selama ini ia tekan akhirnya menemukan bentuk, tekad bulat untuk melawan, apapun risikonya. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara teriakan preman yang tertawa puas setelah memalak seorang sopir bas. Jarwo berdiri perlahan, menegakkan punggungnya yang selama ini membungkuk. Sekilas, siluetnya tampak bukan lagi pria renta, melainkan bayangan lama sang jagal yang pernah ditakuti. Dan di lubuk hatinya, Jarwo tahu, besok atau lusa, darah akan kembali tumpah. Tapi kali ini, bukan lagi darahnya sendiri. Preman-preman itu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Kini, harimau tua itu siap mengaum kembali. Malam di terminal terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di dalam pos titipan barang yang remuk oleh ulah preman, Jarwo duduk bersila di lantai. Di depannya, sebuah golok tua tergeletak, bilahnya berkilau samar setelah berjam-jam ia gosok dengan sabun dan kain lusuh. Golok itu bukan sekadar besi berkarat, itu adalah bagian dari dirinya, saksi bisu masa lalunya yang penuh darah. Tangannya yang keriput menyusuri gagang kayu golok itu. Ada ukiran pudar yang hanya bisa dipahami Jarwo, simbol lama yang dulu membuat namanya ditakuti. Saat jarinya menyentuh ukiran itu, ingatannya melayang pada malam-malam pertarungan brutal, saat musuh berjatuhan tanpa sempat berteriak. Urat-urat di pelipisnya menegang. "Aku sudah terlalu lama tidur," gumamnya lirih. Ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di kaca berdebu. Tubuhnya memang renta, wajahnya penuh keriput, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan lagi sorot pasrah seorang kakek tua, melainkan nyala api yang pernah membuatnya dijuluki jagal terminal. Saat itu, Jarwo tahu, usianya boleh rapuh, tapi jiwa bertarungnya belum mati. Di luar, suara gaduh para preman terdengar lagi. Mereka merampas dagangan seorang pedagang buah, menumpahkan keranjang jeruk hingga bergulingan di jalan basah. Orang-orang hanya menunduk, tak berani melawan. Jarwo melihatnya dari balik pintu pos. Tangannya perlahan meraih golok yang sudah dibungkus kain. Nafasnya berat, setiap helaan terasa seperti dentuman genderang perang yang akan segera ditabuh. Ia melangkah keluar, berdiri di bawah cahaya redup lampu terminal. Hujan tipis masih menetes, membasahi kepalanya. Golok itu ia sembunyikan di balik jaket lusuhnya, tapi genggamannya kuat, seolah tak ingin lagi dilepaskan. Orang-orang yang melihat sekilas hanya mengira Jarwo sedang berjalan gontai, padahal di balik langkahnya ada badai yang siap pecah. Sebelum kembali ke pos, ia menyusuri sudut-sudut terminal yang gelap. Ia mengenali setiap lorong, setiap tikungan sempit tempat preman biasa berkumpul. Semua itu masih melekat dalam ingatannya, seperti peta yang tak pernah hilang. "Malam ini belum, tapi sebentar lagi," bisiknya. Matanya menajam, menandai satu persatu wajah preman yang harus ia habisi. Jarwo kembali ke posnya, duduk sambil menatap golok yang kini tergeletak di meja. Ia mengusap darah kering di bibirnya, lalu tersenyum getir. "Kalian kira aku hanya kakek renta? Kalian akan lihat siapa Jarwo sebenarnya." Suaranya pelan, tapi penuh janji. Dan malam itu, di terminal yang selalu penuh ketakutan, senjata lama telah dikeluarkan dari tidurnya. Tak seorang pun tahu, badai sedang bersiap. Hanya satu orang tua dengan golok tua, tapi cukup untuk mengguncang seluruh kerajaan preman yang selama ini menguasai terminal. Malam itu, terminal sudah mulai sepi. Bas terakhir baru saja berangkat, meninggalkan jejak knalpot yang bercampur dengan bau hujan. Di sudut gelap, sekelompok preman sedang tertawa keras sambil menghitung hasil palakannya malam ini. Uang receh, dompet pedagang, bahkan jam tangan murahan, semuanya mereka kumpulkan dalam kantong plastik kotor. Mereka tak sadar, ada sepasang mata tua yang mengawasi dari balik bayangan,
mata yang sudah tak lagi mengenal rasa takut. Jarwo berdiri di balik tiang beton yang retak, tubuhnya menyatu dengan gelap malam. Golok tua yang diselipkan di balik jaket lusuhnya terasa berat, bukan karena besinya, melainkan karena janji darah yang akan ditebusnya. Nafasnya teratur, meski dadanya berdegup cepat. Saatnya, bisiknya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri dan senjata yang menunggu untuk dilepaskan. Dengan langkah pelan, ia mendekati kerumunan preman itu. Suara sandal jepitnya nyaris tak terdengar di atas aspal basah. Para preman masih asyik bercanda, tak menyadari bahaya yang mengintai. Jarwo berhenti sejenak, memandang wajah-wajah muda yang sombong itu. Sekilas ada rasa iba, tapi segera hilang ketika ia teringat pukulan, tendangan, dan tawa kasar mereka saat dirinya berdarah. Tiba-tiba, dalam satu gerakan cepat, Jarwo menghunus goloknya. Kilatan besi berkarat itu memantul samar oleh cahaya lampu jalan. Satu preman yang duduk paling dekat hanya sempat menoleh sebelum lehernya digurat dalam tebasan kilat. Darah muncrat, tawa mendadak berubah jadi jeritan. Dua preman lain mencoba bangkit, tapi Jarwo bergerak lebih cepat, satu tebasan di bahu, satu hantaman gagang golok di pelipis. Mereka roboh dalam hitungan detik. Sisanya panik. "Setan, ini si tua gila," teriak salah satu dari mereka. Namun sebelum sempat kabur, Jarwo sudah melompat, menebas lengan yang terangkat hendak menyerang. Jeritan kesakitan memecah sunyi, membuat para pedagang yang masih jauh di terminal saling berpandangan. Mereka tak percaya, seorang kakek tua yang biasa menjaga barang kini berubah menjadi bayangan maut. Jarwo berdiri di tengah tubuh-tubuh yang bergelimpangan, nafasnya berat. Goloknya meneteskan darah ke aspal. Sorot matanya dingin, tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Justru ada ketenangan aneh yang menyelimutinya. "Ini baru permulaan," gumamnya, suaranya hampir tenggelam oleh hujan gerimis yang kembali turun. Para preman yang selamat lari terbirit-birit, sebagian bahkan jatuh bangun. Mereka tak peduli lagi dengan uang hasil pala yang tercecer di tanah. Kabar tentang serangan itu segera menyebar cepat, bagai api yang menjilat bensin. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, para preman merasakan ketakutan di wilayah mereka sendiri. Dan dari balik bayangan, Jarwo berjalan perlahan menuju pos titipan barangnya. Tubuhnya memang renta, tapi setiap langkahnya kini terdengar berat, penuh ancaman. Terminal sudah mulai bergetar oleh bisik-bisik, seorang kakek tua telah membantai preman. Sebuah nama lama yang terkubur kini bangkit kembali, dan malam itu, darah adalah tanda kelahirannya yang baru. Keesokan paginya, terminal bus geger. Kabar tentang segerombolan preman yang ditemukan bersimbah darah menyebar cepat. Ada yang tewas, ada yang cacat permanen, dan sebagian besar lari dengan tubuh penuh luka. Orang-orang berbisik, menyebut pelakunya sebagai hantu malam. Tak seorang pun percaya kalau semua itu dilakukan oleh Jarwo, si pria tua penjaga titipan barang, sampai ada saksi yang melihat siluetnya berjalan pulang dengan golok di tangan. Sejak malam itu, suasana terminal berubah drastis. Preman-preman yang biasanya bebas berkeliaran kini berjalan dengan mata waspada. Mereka saling pandang, seolah setiap bayangan bisa jadi tempat Jarwo mengintai. Setiap kali suara sandal jepit terdengar menyeret di lantai terminal, beberapa dari mereka refleks meraba pinggang, memastikan ada senjata di tangan. Rasa percaya diri mereka terkikis oleh rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para pedagang kecil justru mulai tersenyum diam-diam. Mereka tak lagi sepenuhnya takut, karena ada yang kini berdiri di pihak mereka. "Pak Jarwo itu bukan orang sembarangan," bisik seorang penjual gorengan. "Dulu katanya dia jagal jalanan. Ngeri kalau benar." Namun tak ada yang berani menyebut nama itu keras-keras, seakan takut jika menyebutnya bisa mengundang badai yang sedang berputar di terminal. Sementara itu, Jarwo kembali menjalani rutinitasnya di pos titipan barang, seolah tak ada yang terjadi. Wajahnya tetap tenang, meski luka di pipinya belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ada orang menitipkan tas, ia menyambut dengan senyum hangat. Tapi di balik meja reyot itu, golok tua selalu tersimpan rapi, siap dikeluarkan kapanpun diperlukan. Jarwo tahu, ini baru awal, dan musuhnya jauh lebih besar dari sekadar sekelompok preman kecil. Rudi Sibuas, pemimpin preman terminal, murka mendengar kabar anak buahnya dibantai. Si tua bangsat itu sudah kelewat batas. Teriaknya sambil menghantam meja kayu hingga pecah. Ia tak percaya ada yang berani menantangnya, apalagi seorang kakek renta.
Bagi Rudy, ini bukan hanya masalah kehilangan anak buah, melainkan soal harga diri. Ia bersumpah akan membuat Jarwo berlutut, atau mati di tangannya. Malam berikutnya, suasana terminal makin mencekam. Preman-preman berkumpul dengan senjata tajam, mencoba berjaga. Tapi satu persatu, mereka tetap lenyap. Ada yang ditemukan tergeletak di lorong bas, ada yang hilang tanpa jejak. Jarwo bergerak seperti bayangan, menyerang lalu menghilang, meninggalkan hanya jeritan dan tubuh bersimbah darah. Terminal menjadi panggung teror, dan Jarwo adalah hantu yang tak bisa dihentikan. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama baru, hantu terminal. Sebuah legenda hidup yang muncul dari pria tua yang dulu dianggap lemah. Anak-anak kecil bahkan mulai berbisik, jangan macam-macam, nanti dipanggil Pak Jarwo. Sosoknya menjadi momok, sekaligus harapan. Di tengah semua itu, Jarwo tetap diam, tak pernah membanggakan dirinya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, perang ini belum selesai. Ia baru saja membuka luka lama, dan semakin jauh ia melangkah, semakin banyak darah yang akan menodai tangannya. Namun tekadnya bulat, selama terminal belum bersih dari preman, ia takkan berhenti. Rudy Sibuas berdiri di tengah markas kecilnya, sebuah bangunan reyot di pinggir terminal yang biasa dipakai untuk menyimpan hasil palakan. Matanya merah menyala, rahangnya mengeras, dan tangan kekarnya menggenggam sebilah parang besar yang sudah banyak menelan korban. Suasana di dalam markas tegang, anak buah yang tersisa hanya bisa menunduk, tak berani menatap langsung. Kalian semua pengecut, seorang kakek tua bisa bikin kalian lari terbirit-birit. Bentaknya, membuat lantai bergetar oleh amarahnya. Di luar, kabar tentang hantu terminal makin merajalela. Nama Jarwo dipanggil dengan berbagai sebutan, dari malaikat penyelamat hingga setan pembantai. Para pedagang kini bisa bernapas sedikit lega, namun mereka sadar bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Sebab Rudy bukanlah preman biasa. Ia dikenal kejam, tak segan membakar kios orang yang berani melawan. Dan kini harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pria tua. Rudy menyusun rencana balas dendam dengan mata penuh dendam. Ia mengumpulkan preman-preman bayaran dari luar terminal, wajah-wajah asing yang lebih buas dan tak mengenal belas kasihan. Kalau si tua itu memang mau main darah, kita kasih lautan darah, katanya dengan tawa dingin. Anak buahnya terdiam, tapi ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Mereka tahu, Rudy sedang serius, dan jika Jarwo berhasil dilawan, terminal akan kembali jatuh ke tangan mereka. Sementara itu, Jarwo duduk di bangkunya yang reyot di pos titipan barang. Tangannya sibuk mengelap goloknya dengan kain lusuh, matanya kosong menatap ke kejauhan. Ia bisa merasakan badai mendekat. Setiap helaan napasnya terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa darah yang akan tumpah semakin banyak. Ingatannya kembali ke masa lalu, masa ketika ia pernah menjadi jagal jalanan, menghabisi siapapun yang melawan. Ia sudah lama meninggalkan dunia itu, tapi kini, semuanya memaksanya untuk kembali. Malam itu, Rudy mengirim pesan melalui salah satu anak buahnya yang masih berani mendekat. Sebuah pesan singkat namun jelas, besok malam, di lapangan parkir bas kosong. Kita selesaikan ini, 1 lawan 1. Jarwo hanya tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Senyum yang menandakan bukan keberanian, tapi kepastian. Akhirnya kau muncul juga, gumamnya lirih. Kabar tentang duel itu cepat menyebar. Warga terminal, pedagang, bahkan sopir bas saling berbisik, menunggu malam yang akan jadi penentu. Ada yang takut darah akan membanjir, ada juga yang diam-diam berharap Jarwo bisa mengakhiri teror Rudy untuk selamanya. Malam itu terasa panjang, seakan seluruh terminal menahan napas menunggu letusan besar. Rudy menyiapkan dirinya dengan tubuh penuh amarah, sementara Jarwo menyiapkan hatinya dengan ketenangan yang menyeramkan. Dua dunia yang berbeda akan segera bertabrakan, satu dengan kebrutalan, satu lagi dengan kesunyian yang mematikan. Dan terminal, sekali lagi, akan menjadi saksi bisu pertarungan berdarah yang tak bisa dihindari. Di langit malam, bulan purnama perlahan naik, menyinari terminal yang mulai sepi. Seolah alam pun tahu, bahwa malam berikutnya bukan sekadar malam biasa, melainkan malam penentuan, di mana seorang pria tua akan menantang Raja Preman dalam duel hidup dan mati. Malam itu, terminal bas berubah menjadi panggung sunyi. Lampu-lampu redup di lapangan parkir yang sepi berkelip samar, seperti saksi bisu yang enggan menyinari tragedi yang akan terjadi. Di tengah lapangan,
Rudy si buas sudah berdiri dengan dada telanjang, otot-otot kekarnya menegang, tangan kanannya menggenggam parang besar yang berkilat terkena cahaya bulan. Senyumnya bengis, penuh keangkuhan, seakan yakin kemenangan sudah di tangannya. Jarwo datang perlahan, mengenakan kemeja lusuh dan celana kain yang sobek di lutut. Di tangannya, golok tua yang sudah menemaninya puluhan tahun, berkilau dengan aura mengancam. Tatapan matanya tenang, tak ada rasa gentar sedikit pun meski berhadapan dengan sosok raksasa yang terkenal brutal. Langkahnya mantap, setiap hentakan sandal jepitnya terdengar jelas di keheningan malam. Orang-orang mulai berdatangan, berdiri di kejauhan. Para pedagang, sopir, bahkan beberapa preman yang setia pada Rudy ikut menonton dengan wajah tegang. Mereka tahu, ini bukan sekadar duel biasa. Ini adalah pertarungan antara teror lama yang ingin mempertahankan tahta, melawan legenda baru yang muncul dari kegelapan. Semua menahan napas ketika kedua pria itu akhirnya berdiri saling berhadapan. "Si tua bangsat," ejek Rudy dengan suara lantang, "kau pikir bisa usir aku dari sini? Kau cuma mayat berjalan." Parangnya ia ayunkan ke udara, suaranya mendesis tajam. Jarwo hanya tersenyum tipis, menggeleng pelan. "Aku bukan ingin mengusirmu, Rudy. Aku hanya ingin mengakhiri semua kebusukanmu di tempat ini." Kata-katanya sederhana, namun dingin menusuk, membuat beberapa penonton bergidik ngeri. Tanpa aba-aba, Rudy mengaum dan melompat maju, mengayunkan parang besar ke arah kepala Jarwo. Suara besi beradu menggema keras ketika golok tua Jarwo menangkis dengan presisi. Percikan api kecil memancar, disusul suara hentakan kaki mereka yang menggetarkan tanah. Rudy menyerang membabi buta, sementara Jarwo bergerak dengan ketenangan luar biasa, menangkis setiap serangan seolah sudah membaca langkah lawannya sejak awal. Beberapa kali Rudy berhasil menyerempet bahu dan lengan Jarwo, membuat darah menetes di tanah. Tapi Jarwo tak gentar, justru setiap luka membuat matanya semakin tajam, semakin dalam menatap musuhnya. Ia menunggu celah, menahan diri, seperti harimau tua yang tahu kapan waktu terbaik untuk mencabik mangsanya. Ketika Rudy mengayunkan parang terlalu jauh ke samping, Jarwo berputar cepat dan menghantamkan gagang golok ke perutnya. Rudy terhuyung, terbatuk darah, namun masih berdiri. "Belum cukup, Jarwo," teriaknya, menyerang lagi dengan sisa tenaganya. Tapi kali ini, Jarwo tak memberi ampun. Goloknya menebas cepat, mengenai lengan Rudy hingga parang jatuh terlepas. Suara jeritan membelah malam, membuat penonton mundur. Ketakutan, Jarwo berdiri tegak, menatap Rudy yang berlutut dengan wajah penuh darah. Nafasnya berat, namun sorot matanya dingin. "Inilah akhirmu, Rudy. Terminal ini bukan lagi tempatmu." Satu tebasan terakhir mengakhiri segalanya. Darah membasahi aspal lapangan parkir, dan sunyi mencekam menutup duel itu. Para penonton terdiam, sadar bahwa malam itu, legenda baru benar-benar lahir, Jarwo, sang hantu terminal. Pagi hari setelah duel berdarah itu, suasana terminal bus bagaikan kota mati. Lapangan parkir masih menyisakan bekas darah yang menghitam di atas aspal, bukti bisu bahwa seorang raja preman telah tumbang di tangan seorang pria tua. Orang-orang berdiri jauh-jauh, menatap lokasi itu dengan perasaan campur aduk, antara ngeri dan lega. Tak ada lagi teriakan kasar preman, tak ada lagi ancaman pala yang meresahkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terminal terasa tenang. Para pedagang kecil mulai berani membuka lapak lebih pagi. Penjual gorengan, es teh, hingga warung nasi tampak tersenyum, seakan beban berat yang selama ini menindih pundak mereka mendadak sirna. "Pak Jarwo, dia yang menyelamatkan kita," bisik seorang ibu penjual sayur dengan mata berkaca-kaca. Namun tak ada yang berani menyebutkan kemenangannya terlalu keras. Nama Jarwo kini bukan hanya sekadar nama, melainkan simbol yang membuat orang segan sekaligus kagum. Sementara itu, Jarwo duduk di pos titipan barangnya seperti biasa. Tubuhnya penuh luka, perban membalut lengan dan bahunya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menerima titipan tas dari seorang penumpang dengan senyum hangat, seolah semalam bukanlah malam yang membuat darah mengalir deras. Dalam dirinya, ada rasa lega karena satu babak telah selesai, tapi juga ada kesadaran bahwa ketenangan ini mungkin hanya sementara. Beberapa preman yang tersisa dari kelompok Rudy bersembunyi, sebagian kabur keluar kota. Mereka tahu, tanpa Rudy, mereka hanyalah pecundang tanpa taring. Ada pula yang mulai berpikir untuk berhenti dari dunia gelap itu. Kalau orang tua bisa bantai kita semua, apalagi kalau kita lanjut macem-macem.
Mending kerja jujur, kata seorang preman muda sambil meninggalkan terminal dengan wajah muram. Di sisi lain, kabar tumbangnya Rudi menyebar hingga keluar terminal, sampai ke telinga kelompok preman besar dari daerah lain. Bagi mereka, kekosongan kekuasaan adalah peluang emas untuk menguasai wilayah baru. Terminal ini, yang kini disebut-sebut tanpa raja, bisa saja jadi rebutan berikutnya. Jarwo tahu, kemenangan melawan Rudi hanyalah awal dari gelombang besar yang akan datang. Namun bagi warga kecil terminal, hari itu adalah hari kemenangan. Mereka menyalakan dupa kecil, berdoa diam-diam di sudut kios, berterima kasih karena teror Rudi akhirnya berakhir. Beberapa bahkan memberanikan diri mengirim makanan ke pos Jarwo, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Jarwo hanya tersenyum, menolak berlebihan, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Meski begitu, jauh di dalam hati, Jarwo tak bisa menipu dirinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang lama terkubur kini terbangun kembali. Naluri lamanya sebagai jagal jalanan kembali bergelora. Setiap malam ia sulit tidur, telinganya selalu waspada, matanya tak bisa terpejam tanpa menggenggam golok. Ia tahu, darah yang sudah tumpah akan memanggil lebih banyak darah. Di langit sore, burung gagak melintas di atas terminal, seakan membawa pertanda. Terminal tanpa raja kini aman, tapi bayangan perang baru perlahan mendekat. Dan Jarwo, suka atau tidak, telah ditakdirkan menjadi penjaga berdarah yang akan kembali menorehkan kisah hitam di setiap sudut terminal. Ketenangan terminal setelah kematian Rudi ternyata tak bertahan lama. Hanya dalam beberapa hari, wajah-wajah asing mulai bermunculan. Mereka bukan pedagang, bukan sopir, dan jelas, bukan penumpang. Tatapan mereka tajam, tubuh penuh tato, dan langkahnya penuh kesombongan. Orang-orang segera paham, ini adalah preman-preman bayaran dari luar kota, dikirim oleh kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaan setelah tumbangnya Rudi. Suasana terminal kembali berubah mencekam. Pedagang yang baru saja berani tersenyum kini kembali menunduk ketakutan. Mereka mendengar kabar kalau kelompok baru ini jauh lebih kejam, bahkan tidak segan melukai siapapun yang menentang. Kalau Rudi saja kalah, apalagi kita, bisik seorang pedagang tua dengan suara gemetar. Mereka hanya bisa berharap Jarwo sanggup menahan gelombang baru yang datang. Jarwo sendiri duduk tenang di pos titipan barangnya, memperhatikan dari jauh pergerakan para pendatang baru itu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa cemas, tapi dalam hati ia tahu lawannya kali ini lebih terorganisir. Mereka datang bukan hanya untuk mencari uang palakan, tapi untuk menguasai terminal sepenuhnya. Darah yang tumpah rupanya mengundang serigala-serigala baru, gumamnya lirih, sambil meraba gagang goloknya. Malam itu, beberapa preman asing mulai beraksi. Mereka menghampiri kios kecil, menendang meja, dan memaksa pedagang membayar uang keamanan. Seorang pemuda penjual rokok mencoba menolak, tapi wajahnya segera dihantam hingga berdarah. Jeritan itu menggema di seluruh terminal, membuat orang-orang hanya bisa menutup pintu kios sambil menangis ketakutan. Preman-preman itu tertawa puas, merasa terminal kini milik mereka. Namun langkah mereka terhenti ketika sosok tua dengan sandal jepit berjalan mendekat. Jarwo berdiri di ujung lorong terminal, menatap dingin dengan tangan kosong. Sorot matanya membuat udara seketika mencekam. Para preman asing itu terdiam, sebagian bahkan pura-pura tak peduli, tapi jelas kegugupan merambat di wajah mereka. Nama, hantu terminal, rupanya sudah sampai ke telinga mereka, meski mereka tak mau mengakuinya. Salah satu dari mereka maju dengan congkak. Jadi ini si Jarwo yang katanya pembantai. Tua bangka macam kau pikir bisa halangi kami. Hahaha, suaranya nyaring, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Jarwo tidak menjawab, hanya melangkah lebih dekat, perlahan, setiap langkah bagai dentuman genderang perang. Orang-orang mulai berkerumun, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa pedagang berbisik lirih, kalau Pak Jarwo kalah kali ini, habislah kita. Ketegangan menggantung di udara, seperti pisau tajam yang siap menebas kapan saja. Dan di detik terakhir sebelum bentrokan pecah, Jarwo berhenti, menunduk sedikit, lalu berucap dengan suara rendah namun menusuk, kalian boleh datang sebagai serigala, tapi di sini, hanya ada satu pemburu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malam itu, terminal kembali bersiap menjadi medan darah. Malam itu, terminal bus kembali berguncang oleh suara teriakan dan dentuman langkah kaki. Puluhan preman asing berkumpul, membawa senjata tajam, celurit,
rantai besi, hingga balok kayu. Mereka berteriak menantang, menertawakan sosok tua yang berdiri seorang diri di tengah lorong terminal. "Hancurkan dia, biar tahu siapa raja baru di sini," teriak salah seorang dari mereka dengan suara lantang. Suasana seakan mendidih, udara penuh aroma darah yang belum tumpah. Jarwo berdiri tegak, tanpa rasa gentar. Wajahnya tetap datar, namun matanya menyala seperti bara. Golok tuanya sudah digenggam erat, cahaya bulan memantul dari bilahnya yang berkilat. Bagi orang awam, ia tampak rapuh, renta, tak sepadan melawan gerombolan buas. Tapi bagi mereka yang sudah mendengar kisahnya, sosok itu adalah mimpi buruk yang bisa menjelma jadi nyata kapan saja. Preman pertama maju dengan rantai besi, melayangkan pukulan keras ke arah kepala Jarwo. Dengan gerakan cepat dan dingin, Jarwo menunduk, lalu menebas kaki lawannya hingga roboh dengan jeritan panjang. Tanpa menunggu, Jarwo berputar, mengayunkan golok ke arah leher preman lain yang datang dari samping. Darah muncrat deras, membasahi lantai terminal yang retak. Orang-orang yang menyaksikan menutup mulut, ngeri sekaligus lega melihat pembalasan itu. Pertarungan berubah jadi kekacauan. Jarwo bergerak seperti bayangan, menghindar, menebas, menusuk, lalu lenyap dari jangkauan lawan. Setiap tebasan selalu tepat sasaran, membuat tubuh-tubuh berguguran satu persatu. Jeritan, dentuman, dan suara besi beradu menggema, mengubah terminal menjadi medan perang yang tak kenal ampun. Preman-preman asing mencoba mengeroyok, tapi justru semakin banyak yang jatuh. Seorang mencoba menyerang dari belakang, namun Jarwo berbalik cepat, menghantam gagang golok ke wajahnya hingga gigi berhamburan. Seorang lagi menodongkan celurit, tapi tangan Jarwo lebih cepat, menancapkan golok ke perutnya tanpa ragu. Setiap gerakan Jarwo menunjukkan bahwa ia bukan hanya bertarung, tapi menghakimi. Warga terminal yang menonton dari jauh tak bisa menahan air mata. Mereka melihat satu demi satu preman yang menindas mereka roboh di tangan seorang pria tua yang selama ini mereka remehkan. "Itu malaikat kita, bukan manusia biasa," bisik seorang ibu sambil menggendong anaknya erat. Tapi bagi Jarwo sendiri, ia bukan malaikat. Ia hanyalah hantu masa lalu yang kembali bangkit karena keadaan memaksanya. Darah menggenang di lantai terminal. Belasan tubuh bergelimpangan, sebagian mati, sebagian meraung kesakitan. Hanya segelintir yang berhasil kabur, berlari ketakutan sambil berteriak histeris, "Hantu! Dia bukan manusia!" Teriakan itu bergema, mengabarkan bahwa malam itu terminal kembali dimenangkan oleh Jarwo. Namun di balik kemenangan itu, Jarwo hanya berdiri diam, menatap tangan dan goloknya yang basah oleh darah. Nafasnya berat, matanya kosong. Ia tahu, semakin banyak darah yang tumpah, semakin sulit baginya untuk kembali jadi orang biasa. Terminal aman malam ini, tapi dalam hatinya, Jarwo sadar, ini baru awal dari perang yang lebih besar. Malam kemenangan Jarwo seharusnya membawa ketenangan, tetapi justru menorehkan luka batin yang dalam. Di pos titipan barang, ia duduk sendiri, menatap kosong pada golok yang kini tergeletak di atas meja. Bilahnya masih menyisakan noda merah yang sulit hilang, meski sudah berkali-kali ia gosok dengan kain lusuh. "Berapa banyak lagi darah yang harus kutumpahkan?" bisiknya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di luar pos, warga terminal masih diliputi perasaan campur aduk. Ada yang lega karena teror preman asing berhasil dipatahkan, ada pula yang takut kalau gelombang dendam baru akan datang. Mereka tahu, dunia preman bukan dunia yang mudah tunduk. Kematian Rudy dan pembantaian anak buahnya hanyalah pemicu bagi kelompok lain untuk menaruh dendam yang lebih besar. Dan benar saja, kabar tentang Jarwo, si hantu terminal, sudah menyebar jauh melampaui kota itu. Preman-preman besar dari kota sebelah mendengar cerita tentang pria tua yang mampu menghabisi puluhan orang seorang diri. Sebagian menganggapnya ancaman, sebagian lagi menganggapnya tantangan yang tak bisa diabaikan. Balas dendam kini hanya soal waktu, dan terminal menjadi sasaran utama. Di dalam dirinya, Jarwo mulai dihantui masa lalu. Bayangan wajah-wajah yang pernah ia habisi bertahun-tahun silam kembali hadir setiap malam. Jeritan, darah, dan tatapan kosong mereka membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Kini, wajah-wajah baru ikut menghantui Rudy, preman asing, dan semua korban yang tumbang di tangannya. Ia merasa seakan roh-roh itu mengikuti kemanapun ia melangkah. Namun, meski hatinya goyah, Jarwo tahu satu hal, jika ia berhenti sekarang,
terminal akan jatuh ke tangan para serigala lagi. Ia memilih berdiri di jalur yang gelap ini, meski harus mengorbankan sisa hidupnya. Kalau memang takdirku jadi hantu, maka biarlah aku jadi hantu yang melindungi mereka, ucapnya dalam hati, menggenggam goloknya kembali. Di markas tersembunyi, seorang tokoh baru sudah mendengar kabar itu, seorang preman legendaris bernama Surya Hitam, yang dulunya pernah berkuasa di pelabuhan besar. Dengan wajah penuh luka lama, ia tersenyum dingin mendengar cerita tentang Jarwo. Si tua itu, sepertinya layak jadi lawan terakhirku, katanya, sebelum mengerahkan anak buahnya untuk bergerak menuju terminal. Warga terminal mulai merasakan hawa aneh. Sopir bus bercerita bahwa ada rombongan orang asing bertato yang terlihat mengamati terminal dari jauh. Pedagang kecil pun resah, takut terulang lagi kekacauan. Mereka hanya bisa menggantungkan harapan pada Jarwo, meski di dalam hati mereka takut pria tua itu tak sanggup menghadapi gelombang yang lebih besar lagi. Malam itu, ketika angin bertiup kencang dan lampu terminal berkelip redup, Jarwo berdiri sendirian di depan posnya. Matanya menatap gelapnya jalan, seakan bisa melihat bayangan Surya Hitam dan para preman barunya yang sedang bergerak mendekat. Badai berikutnya sudah datang, gumamnya. Dan kali ini, ia tahu, pertarungan terakhir akan jauh lebih berdarah dari sebelumnya. Malam itu, langit seperti meramalkan tragedi. Awan pekat menggantung, petir sesekali membelah gelap, dan udara terminal penuh dengan hawa kematian. Dari kejauhan, langkah kaki puluhan orang terdengar berat, disusul sorak-sorai kasar yang bergema di antara deretan bas tua. Surya Hitam, preman legendaris, datang bersama puluhan anak buahnya. Mereka bukan preman sembarangan, melainkan para jagal yang terbiasa menghirup bau darah. Terminal yang tadi hening, kini serasa medan perang. Jarwo berdiri sendirian di depan pos reotnya. Usianya sudah tak muda, tubuhnya penuh luka lama dan baru, tapi sorot matanya masih menyala bagai api yang menolak padam. Golok di tangannya bergetar pelan, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membatu. "Kalau kau Surya Hitam," ucapnya lantang saat rombongan itu berhenti, "maka mari kita lihat, siapa yang benar-benar pantas jadi raja di dunia gelap ini." Pertarungan pun pecah. Puluhan preman menyerbu, suara logam beradu dengan jeritan memenuhi udara. Jarwo bergerak bagai bayangan, cepat dan ganas. Setiap tebasannya menjatuhkan lawan, setiap hantaman menorehkan teriakan kesakitan. Warga terminal hanya bisa mengintip dari kejauhan dengan tubuh gemetar. Mereka tak pernah melihat pertempuran sebesar ini, darah berceceran, tubuh bergelimpangan, dan teriakan menggema menembus malam. Namun, Surya Hitam bukan lawan biasa. Ia maju dengan tubuh besar penuh otot, tangannya menggenggam parang panjang yang berkilat diterpa cahaya lampu temaram. Setiap kali senjata mereka beradu, percikan api memancar, dan tanah bergetar seakan tak sanggup menahan amarah keduanya. Jarwo sempat terdorong, darah mengalir dari lengannya, tetapi ia bangkit lagi. "Aku bukan bertarung untuk diriku, tapi untuk mereka," teriaknya, lalu menebas dengan sisa tenaga. Duel itu berlangsung lama, melelahkan, dan penuh darah. Pada akhirnya, Jarwo berhasil menancapkan goloknya tepat di dada Surya Hitam. Raksasa itu terhuyung, menatapnya dengan mata terbelalak, lalu roboh ke tanah. Anak buahnya yang tersisa melarikan diri, gentar melihat keberanian pria tua yang tak bisa ditaklukkan. Terminal pun kembali senyap, hanya tersisa aroma besi dan darah yang menggenang di jalan. Jarwo berdiri dengan tubuh penuh luka, nafas tersengal, dan pandangan mulai kabur. Ia tahu, tubuhnya sudah tak mampu menahan lebih lama. Ia tersenyum samar, lalu berkata lirih, "Sekarang, terminal aman, jangan biarkan siapapun lagi jadi budak ketakutan." Dengan langkah gontai, ia terjatuh. Bersandar di posnya, mata perlahan terpejam, meninggalkan dunia yang telah ia pertahankan sampai titik darah penghabisan. Warga berlarian menghampiri, beberapa menangis, beberapa berteriak histeris. Tapi di antara air mata itu, ada rasa lega yang membuncah. Terminal kini bebas, dan semua itu berkat pengorbanan seorang pria tua yang memilih menjadi hantu bagi dunia gelap, namun pelindung bagi orang kecil. Nama Jarwo pun dikenang, bukan sebagai preman, melainkan sebagai legenda yang mati demi melindungi terminal dari kegelapan. Pesan moral, keberanian sejati bukan soal berapa banyak musuh yang mampu kita kalahkan, melainkan seberapa kuat kita melindungi orang yang lemah. Jarwo telah membayar mahal dengan nyawanya,
Namun dari pengorbanannya lahirlah harapan baru, bahwa keadilan bisa tegak, bahkan di tempat paling kelam sekalipun.